Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Eh, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan yang menjalankan puasanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, izin untuk hari ini ya Bapak Ibu kita masuk ke pembelajaran atau materi geografi kelas 12 khususnya dengan saya Muhammad Fahri SPD ya tentang geografi. Pembelajaran kemarin yang sudah dipelajari kita adalah kerjasama Indonesia dalam kancah internasional ya Bapak Ibu, nasional. Nah, masuk di sini kerjasama Indonesia dalam kancah regional. Bapak Ibu masih ingat kancah itu maknanya apa sih? Ya. Nah, kancah itu maksudnya adalah perkembangan Bapak Ibu. Nah, jadi kancah itu maksudnya adalah perkembangan yang dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara lain. Nah, baik Bapak Ibu. Pengertian kerjasama regional Indonesia dalam kancah regional, ya kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan geografis tertentu. Tujuan kerjasama regional ini adalah yaitu meningkatkan hubungan antar negara, ya, mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi stabilitas keamanan kawasan, kemudian mengatasi masalah bersama. Indonesia aktif menjalin kerjasama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Jadi Bapak Ibu, Indonesia memerlukan yang namanya menjalin kerjasama antara negara-negara lain ya Bapak Ibu. Kemudian nah, pentingnya kerjasama regional bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mencari manfaat, ya, mencari keuntungan untuk kerjasama regional bagi Indonesia, yaitu apa saja keuntungannya atau pentingnya, mengapa sih, ya, Indonesia harus kerjasama regional dengan negara-negara maju, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Indonesia ini adalah negara termasuk negara yang berkembang ya Bapak Ibu. Yang masih ketertinggalan dengan negara-negara yang sudah maju. Nah, kemarin itu yang negara-negara maju itu seperti Cina, seperti Jepang ya Bapak Ibu ya. Yang di tingkatan ASEAN. Kalau di Eropa masuk pada Inggris, Australia, seperti itu. Nah, di sini kita sebutkan bahwa manfaat kerjasama regional bagi Indonesia, satu, memperluas pasar perdagangan. Nah, jadi pasar perdagangan makin luas ya dalam impor atau ekspor. Kemudian meningkatkan investasi asing. Nah, jadi apa yang dikelola oleh Indonesia melalui investasi orang-orang luar, ya, jadi lebih meningkat. Kenapa? Karena untuk salah satunya adalah menambah kerja, SDM luas, supaya Indonesia atau negara-negara Indonesia masyarakatnya bisa bekerja walaupun dengan perusahaan-perusahaan asing. Memperkuat posisi politik Indonesia, kemudian mengatasi masalah lingkungan dan keamanan, mendukung pembangunan nasional. Nah, Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian ASEAN. Nah, jadi di sini ASEAN sebagai kerjasama regional utama. Nah, organisasi kerjasama regional terbesar di Asia Tenggara adalah
Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Sedikit apa namanya, bahasa Inggrisnya agak sedikit belepotan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah ASEAN, singkatannya itu di sini sudah jelas. Dan jika dimaknai dengan bahasa Indonesia, apa sih ASEAN itu ya? Yang tadi sudah disebutkan bahasa Inggrisnya. Artinya adalah perhimpunan ya Bapak Ibu, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Asia Tenggara termasuk salah satunya dari Cina ya, kemudian Malaysia, Thailand, Tiongkok. Kemudian didirikan pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Nah, dari sana pertamanya dibangun untuk ASEAN ini. Kerjasama pendidikan ya, salah satunya adalah penanggulangan bencana. Nah, jadi jika seandainya ada negara-negara di ASEAN, salah satu khususnya, maka salah satu negara yang sudah termasuk maju ya, atau negara yang kekayaannya luar biasa, maka berpotensi untuk membantu penanggulangan bencana. Dan sudah yang terjadi sekarang ini ya, ada beberapa negara yang mencoba untuk membantu negara Indonesia, negara kita yang kena banjir dan lain sebagainya. Nah, dalam pendidikan juga termasuk ya Bapak Ibu. Makanya ada yang namanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, seperti itu. Nah, itu kan salah satu ungkapan yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk mempererat hubungan antar masyarakat ASEAN. Nah, kemudian Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN ya. Peran Indonesia dalam ASEAN ini adalah antara lain salah satu negara pendiri tempat berdirinya Sekretariat ASEAN di Jakarta. Aktif dalam diplomasi kawasan, mendorong perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara. Kemudian kerjasama ekonomi regional. Nah, Indonesia salah satunya kerjasamanya dengan ekonomi, masalah material, bukan materi ya, atau keuangan. Contoh kerjasama ekonomi Indonesia di kawasan, kemudian kawasan ASEAN ya. Satu, perdagangan bebas ya ASEAN. Perdagangan antara Indonesia dengan negara lain itu bisa lebih lebih mudah ya. Dikatakan bebas di sini maksudnya sudah diakui oleh negara, salah satu antara negara. Artinya antara Indonesia dengan negara Malaysia, Indonesia dengan negara Bangkok, negara Thailand, kemudian negara Cina dan lain sebagainya yang termasuk di ASEAN bisa lebih mudah melakukan perdagangan, perdagangan seperti sayuran, beras dan sebagainya. Kemudian investasi antar negara ASEAN. Yang ketiga, pengembangan industri dan teknologi. Yang keempat, kerjasama pariwisata regional. Contoh ASEAN Free Trade Area atau disebut singkatnya AFTA. Tujuannya adalah mengurangi tarif perdagangan antar negara ASEAN. Kemudian kerjasama sosial dan budaya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia juga bekerja. Maksudnya adalah Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Indonesia juga bekerja sama dalam bidang sosial dan budaya seperti pertukaran pelajar, kemudian festival budaya. Tantangan ini membutuhkan koordinasi yang sangat kuat ya Bapak Ibu. Nah, kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama ini bertujuan menjadi stabilitas kawasan, contoh dialog keamanan regional, kemudian penanganan terorisme, kemudian kerjasama keamanan laut. Forum penting adalah ASEAN Regional Forum atau disebut dengan ARF. Nah, kemudian kerjasama lingkungan hidup. Negara-negara ASEAN bekerja sama menangani masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, polusi udara lintas negara, kemudian perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati. Indonesia aktif dalam program pengurangan emisi dan perlindungan hutan. Ya, kemudian Bapak Ibu, tantangan kerjasama regional ini adalah untuk Indonesia beberapa tantangan yang dihadapi.
perbedaan kepentingan antar negara, perbedaan biasanya kan perselisihan yang harus diselesaikan dengan kepala dingin ya. Nah, itu beberapa perbedaan-perbedaan kepentingan di antar negara, ketimpangan ya, ekonomi, konflik wilayah, masalah lingkungan regional, globalisasi ekonomi. Negara pendiri untuk ASEAN tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, ada Thailand dan Filipina. Nah, dalam kerjasama regional bagi Indonesia, dampak positif bagi Indonesia itu sangat banyak, Bapak Ibu ya. Salah satunya di sini adalah peningkatan ekspor. Kita bekerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan ekspor kita, beras dan lain sebagainya menuju ke luar negeri. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik kawasan ya, kemudian teknologi dan pendidikan, peningkatan hubungan diplomatik. Nah, kemudian kesimpulan untuk materi hari ini Bapak Ibu adalah kerjasama regional sangat penting bagi Indonesia ya. Tadi untuk meningkatkan beberapa yang sudah disebutkan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, atau ekspor impor. ASEAN menjadi wadah utama kerjasama di Asia Tenggara. Jadi saling berkomunikasi antar negara ASEAN. Kerjasama mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Melalui kerjasama regional, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas kawasan ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah salah satu beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan oleh Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain ya, yang sudah termasuk di dalam negara ASEAN. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Oke. Baiklah, terima kasih telah menonton. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa kita akan segera bertemu kembali ya. Nah, ini segera kita bertemu kembali. Tulisan i-nya kurang. Baik, Bu. Nah, info Bapak Ibu. Jika ada tugas mengenai pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah nama lengkap ya, kemudian kelasnya, kemudian penulisannya rapi. Nah, jadi itu yang perlu perhatikan Bapak Ibu ya. Oke. Demikian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.